Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata mengerikan saat jasadnya dimandikan, alat vital gadis SMA itu membusuk. Perkara ajal memang tidak ada yang tahu kapan waktunya dan bagaimana cara kita menemuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling masyhur, manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kendati demikian, urusan mati bukan hanya sekedar membicarakan aib seseorang, namun semestinya yang masih hidup menjadikannya nasihat dan pelajaran penting dari kisah tersebut agar tak terjerumus dalam lembah nista. Seperti kisah berikut ini yang dilansir kisahnyata.com. Diceritakan oleh Wulan, nama yang disamarkan, teman seorang gadis SMA yang sebut saja Mawar. Mawar adalah merupakan anak dari seorang ibu, sebut saja Bu Yani. Gadis SMA cantik ini tak disangka sesampainya di sekolah ditemukan pendarahan di kamar mandi dan dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, hingga di rumah sakit nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Mawar adalah anak pertama Bu Yani dan beliau sangat menyayanginya. Sifat Mawar ini sedikit tidak baik sebagai seorang wanita karena merasa tidak mendapat kasih sayang semenjak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Karena itu demi mencari perhatian, Mawar kerap kali bergonta-ganti pasangan. Pada suatu hari, Mawar pulang sekolah dan baru sampai di rumahnya pada pukul 8 malam. "Dari mana saja kamu, Nak? Kok pulangnya malam sekali?" tanya Bu Yani pada Mawar. "Ada pelajaran tambahan, Bu. Udah dulu ya, aku mau tidur dulu, ngantuk," jawab Mawar sambil masuk ke kamarnya. "Kamu gak makan dulu?" "Udah kenyang," jawab Mawar sambil menutup pintu kamarnya. Keesokan harinya Ibu Yani mendengar suara orang muntah-muntah. Setelah dicek ternyata suara itu adalah suara Mawar dari dalam kamar mandi. "Kamu kenapa Mawar, kok muntah-muntah gitu?" tanya Bu Yani kepada Mawar ketika dia keluar. "Cuma masuk angin aja kok, Bu. Kalau kamu sakit gak usah masuk sekolah dulu, Nak." "Aku gak apa-apa kok, Bu, nanti juga hilang sendiri," jawab Mawar. Akhirnya dia pun berangkat sekolah walaupun ibunya sangat cemas melihat kondisi anaknya itu. Tepat pukul 11 siang tiba-tiba telepon rumah Bu Yani berdering. "Halo, apa benar ini Ibu Yani? Ini saya Wulan, teman sekolahnya Mawar, Bu," tanya Wulan. "Iya benar, Nak, memangnya ada apa?" "Begini Bu, Mawar mengalami pendarahan dan sekarang sedang di UGD," jawab Wulan. "Astagfirullah, kok bisa pendarahan? Memangnya ada apa dengan Mawar?" "Mawar melakukan aborsi, Bu, dia hamil 2 minggu," jawab Wulan. "Ya Allah, Mawar hamil, siapa yang menghamilinya?" tanya Bu Yani. "Nanti saya ceritakan, sebaiknya Ibu segera ke sini," jawab Wulan. Kemudian beliau pun berangkat menuju rumah sakit tempat Mawar dirawat. Sesampainya di sana, Bu Yani langsung menuju UGD dan di sana beliau bertemu dengan Wulan. "Gimana ceritanya, Nak, Mawar bisa hamil?" tanya Bu Yani. "Begini Bu, Mawar itu punya pacar, namanya Sandy. Mereka berdua sudah sering berhubungan suami istri selama mereka pacaran. Sandy gak mau tanggung jawab pas tahu Mawar hamil saat Mawar cerita padanya di sekolah tadi. Oleh karena itu, Mawar nekat aborsi, Bu," jawab Wulan. "Astagfirullahalazim, jadi Mawar berzina dengan Sandy?" "Mawar, kenapa kamu lakukan zina itu, Nak? Ayahmu di sana pasti sedih banget lihat kelakuan kamu ini," kata Bu Yani sambil menangis. "Sabar, Bu, yang penting sekarang keadaan Mawar, Bu. Semoga nyawanya bisa tertolong," kata Wulan menenangkan Bu Yani. 2 jam lamanya mereka menunggu, akhirnya dokter keluar dari UGD dengan wajah murung. "Gimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Bu Yani. "Maafkan kami, Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun jiwa anak Ibu tidak tertolong. Dia banyak kehilangan darah," jawab dokter. Kemudian Bu Yani langsung masuk ke ruang UGD ditemani oleh Wulan. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu tinggalin Ibu secepat ini, Nak? Ibu tidak sanggup kehilangan kamu, Mawar," kata Bu Yani sambil memeluk jasad putrinya yang telah terbujur kaku itu. "Sabar ya, Bu, mungkin inilah takdir Allah untuk Mawar. Ikhlaskan kepergiannya, Bu," kata Wulan menenangkan Bu Yani. Kemudian tepat pukul 3 sore, jenazah Mawar pun dibawa ke rumahnya dengan diangkut ambulan setelah sebelumnya dilakukan visum. Sampai di sana jenazah langsung dimandikan.
Namun ternyata sebuah hal yang memilukan terjadi. Alat kelamin jenazah tiba-tiba membusuk, mengeluarkan belatung, dan menebarkan bau yang tidak sedap. Sehingga orang-orang yang memandikannya menutup hidung karena tidak kuat dengan bau itu. Melihat keadaan anaknya itu, Bu Yani menjadi sangat sedih dan terpukul sekali. Namun beliau tetap tabah sambil terus membasuh tubuh anak gadisnya itu. Akhirnya, tepat pukul 5 sore, jenazah Mawar selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Kemudian jenazah Mawar langsung dimakamkan di pemakaman umum desa dengan diiringi rintik hujan dan tangis dari keluarga serta teman-temannya. Seorang gadis yang telah menjadi teman kecilku dulu telah berpulang untuk selamanya.